Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani, kita ngobrolin puisi lagi. Saya mau ngomongin soal perlunya kita membaca puisi kalau kita mau jadi penulis puisi yang baik. Kita perlu membaca puisi yang baik, atau puisi apa saja, tapi kita tahu, kita bisa menilai ini baik, ini puisi yang buruk. Selain itu kita juga nanti bakal ketemu penyair-penyair yang puisinya kita suka, yang kita ngerasa cocok dengan selera membaca kita. Ya, membaca ada seleranya, seperti makan juga gitu, ada selera. Kita kadang-kadang banyak penyair bagus tapi kita nggak suka. Itu soal selera, bukan soal puisinya buruk atau enggak. Jadi tentu saja kita harus punya pengalaman membaca yang cukup supaya pengalaman itu bisa mempermampu kita untuk membaca makin banyak puisi yang kita baca, makin bagus. Perlu teori nggak? Pelan-pelan perlu. Nanti merasa sendiri bahwa kita perlu tahu tentang, misalnya tiba-tiba ini begini kenapa ya? Jawabannya ada di teori, karena teori itu memang dikembangkan oleh pembuat teorinya gitu dari karya sastra. Karya sastra lahir duluan, baru diteliti, lahirlah teori. Nah, kita yang lahir belakangan ini, ketika kita ingin menulis karya sastra juga, kita bisa dibantu oleh teori itu gitu. Kadang-kadang ada juga yang belum terteorikan gitu. Jangan-jangan kita yang nanti akan menemukan teorinya, bisa jadi gitu. Di semua cabang ilmu atau kebudayaan selalu ada fenomena baru kan, ada hal-hal baru atau ada hal-hal lama yang belum terbaca, fenomenanya belum terpetakan, belum dibuat teorinya gitu. Tapi balik lagi, kita perlu membaca dengan segala manfaat dan risikonya. Ya, manfaatnya yang tadi itu, manfaatnya kita punya wawasan, bisa belajar bagaimana penyair lain yang terdahulu kah, yang sezaman dengan kita kah, atau yang lebih muda dari kita kah, bagaimana cara mereka menggarap sebuah tema, bagaimana mereka memberdayakan perangkat-perangkat puitika untuk mengucapkan tema yang ingin mereka ucapkan gitu. Nah, tentu kita bisa mencuri di situ ya, atau meniru dengan sadar atau tidak sadar. Nah, kalau manfaatnya adalah kita punya bahan atau referensi, risikonya adalah kita kadang-kadang jadi peniru yang tak sadar. Itu terjadi. Saya bilang nyaris terjadi pada semua penulis apapun yang baru. Pertama, meniru. Membaca Sapardi, nulis sajaknya kayak mirip-mirip Sapardi. Baca Jokpin, mirip-mirip nulis sajaknya pada saat yang sama, mirip-mirip sajaknya Joko Pinurbo. Baca Khairil pada saat yang bersamaan, kita jadi menulis sajak yang mirip atau beraroma Khairil Anwar, atau kita baca Gunawan Muhammad begitu, pada saat itu kita menulis puisi yang mirip-mirip Gunawan Muhammad atau Tarji atau Afrizal Malna, untuk sekedar menyebutkan beberapa penyair kita yang kuat, yang karyanya itu pengaruhnya luar biasa, kuat sekali gitu. Apakah itu wajar? Ya wajar aja, kita manusia belajar metodenya antara lain dari meniru kan gitu. Jadi bahkan karya sastra atau seni sendiri kan peniruan terhadap fenomena alam dan lain-lain, ada teori itu kan. Nah, kita meniru, belajar dengan cara meniru itu dulu, meniru lebih dahulu. Kalau gitu nggak usah baca aja, nggak bisa, kita harus baca. Gimana kita bisa? Orang yang nggak pernah baca sajak tiba-tiba nulis sajak, ajaib banget, gimana tuh? Pasti kita membaca. Setiap pengarang tuh punya riwayat membaca, punya biografi membaca. Yang riwayat itu yang kadang-kadang atau bukan kadang-kadang ya, pasti akan
membuat karyanya berbeda dengan orang lain yang riwayat membacanya berbeda gitu. Misalnya saya baca Sapardi, baca Jokpin, baca Khairil, baca GM, terus meracik baca Pablo Neruda gitu, terus akhirnya melahirkan, saya nggak tahu yang mana yang mempengaruhi saya, mana yang membuat saya menjadi seperti saya menulis hari ini. Tapi semuanya pasti berpengaruh, semuanya pasti saya curi pengaruhnya, atau saya sadar atau tidak sadar mempengaruhi saya gitu. Nah, penting banget sadar tidak sadar itu gitu. Sadar itu artinya kita memang ingin mengambil pengaruh, gaya, atau bahkan mencuri frasa tertentu yang kita masukkan ke dalam sajak kita gitu. Itu artinya kita dengan sadar. Atau ya, kalau nggak sadar tuh kayak kata-kata tertentu misalnya yang sudah lebih dahulu dipakai oleh penyair lain dan menjadi ciri khas gitu, kita memakainya sajak kita dengan cara yang tidak berbeda, akhirnya itu menjadi kayak langsung terasa. Misalnya kata-kata bersijingkat, kata-kata apa ya, itu kan Sapardi banget kalau buat saya gitu. Begitu ada orang lain yang memakai kata bersijingkat dengan cara yang tidak berbeda dengan Sapardi, saya, oh ini Sapardi nih gitu pengaruhnya. Loh kan saya belum pernah baca itu. Ya salah lu sendiri, kenapa nggak baca gitu. Membaca bisa membantu kita menghindari. Tapi kan selalu saya ucapkan di vlog ini bahwa bahasa itu menyediakan cara ucap yang menyediakan semua bahan untuk kita menciptakan cara ucap yang berbeda dengan penyair lain. Karena itu puisi menjadi mungkin. Ya, jadi membaca karya sastra puisi terdahulu perlu karena tadi kita dapat bahan-bahan, kita menambah pengalaman membaca kita sehingga kita bisa menafsirkan, dengan kemampuan menafsir kita menjadi bertambah banyak karena makin luas wawasan kita begitu. Kedua, kita mengambil pengaruh, membangun biografi membaca kita gitu. Nah, yang terakhir, penyair yang mentah, katanya si Eliot itu meminjam. Penyair yang matang mencuri. Nah, minjam sama mencuri beda kan? Minjam itu tetap aja miliknya si orang yang kita pinjam. Kalau mencuri kan jadi milik kita. Tapi plagiat dong, enggak gitu. Plagiat itu ya, plagiat tuh minjem nggak bilang-bilang gitu. Nyuri tapi ketahuan, itu plagiat. Nah, kalau mencuri yang bener, kita nggak ketahuan gitu. Paling ini kayaknya gimana caranya? Curi dikit-dikit dari banyak penyair terdahulu. Tapi banyak, dari 10 penyair kita curi satu dapat 10, kemudian kita ramu sendiri dengan cara kita. Itu yang saya bilang kita menghibrid tuh, kita ambil benih-benih unggul dari tanaman-tanaman sebelumnya, yang lain yang kita kenal gitu. Kita silang tuh dalam puisi kita. Gaya ucapnya Sapardi, gaya ucapnya Gunawan Muhammad, gaya ucapnya Khairil. Kita ambil benih-benih unggulnya, kemudian kita silang untuk persajakan kita sendiri. Itu mencuri yang cerdas. Khairil melakukan itu. Khairil mencuri dari mana-mana. Dia hibrid kemudian gitu. Bahkan kata Sapardi, Khairil itu terjemahannya aja lebih baik dari sajak aslinya dalam bahasa aslinya gitu. Khairil menerjemahkan John Comfort. Baca deh John Comfort. Kita baca sajak Khairil. Bukan karena beda bahasa, tapi terjemahan Khairil jadi lebih baik daripada sajaknya John Comfort. Baca Archibald MacLeish. Itu sudah bukan menerjemahkan lagi, menyadur. Juga dengan cara yang cerdas gitu. Jadi kalau contoh siapa pencuri yang paling hebat di Indonesia, dalam jagat puisi Indonesia, Khairil, dan kita bisa belajar. Makanya beli buku saya Khairil, baca bagaimana Khairil mencuri. Bukunya masih ada. Kalau mau beli bisa lewat saya. Nanti saya tulis di deskripsi bagaimana cara membelinya bukunya. Buku saya itu sudah masuk cetak ketiga. Promosi deh. Oke.
Makasih, ketemu lagi di vlog berikutnya.